Welcome back everybody. Dunia dikejutkan dengan serangan mendadak. Pada minggu lalu, pagi-pagi buta, tanggal 7 Oktober 2023, serangan fajar mendadak yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga oleh Israel. Serangan yang dilakukan oleh kelompok militan Islam Palestina yang dipimpin oleh faksi Hamas, menyerang dengan keji, dengan brutal dari udara, laut, dan darat. Mereka melancarkan serangan roket ke Israel dan merobohkan gedung-gedung tinggi di Israel, jatuh rata dengan tanah. Pada minggu lalu tanggal 7 pagi-pagi buta itu, benar-benar dalam sejarah mereka bisa menembus pertahanan Israel. Intelijen Israel mengalami kecolongan. Ini pertama kali dalam sejarah Israel dihancur leburkan, dibombardir dengan roket rudal yang dilancarkan oleh Hamas dari jalur Gaza. Selang beberapa jam kemudian, sekutu Hamas, yaitu faksi Hizbullah di Lebanon, melancarkan lagi serangan rudal roketnya dari Lebanon ke wilayah Israel dan meluluhlantakkan wilayah Israel. Bangunan-bangunan roboh dan banyak sekali masyarakat sipil yang korban. Sampai dengan hari ini korban jiwa sudah, data PBB sudah 2.000 lebih dari pihak Palestina dan dari pihak Israel. Dan banyak juga warga Israel yang disandra, warga sipil yang disandra oleh Hamas. Ini serangan yang benar-benar keji yang dilakukan sejak perseteruan, sejak pecah perang Hamas Israel tahun 2007 sampai dengan sekarang. Eskalasinya makin besar sekarang dan membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membuat seruan, mengatakan bahwa semua partai oposisi untuk bersatu, melakukan serangan balasan pada hari Minggu. Serangan Israel yang membabi buta juga di wilayah jalur Gaza, menghancurkan kelompok militan Islam garis keras Palestina, Hamas ini. Dan Perdana Menteri Netanyahu dan petinggi partainya mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka akan, jadi suatu saat nanti kalau habis kesabaran dari Netanyahu, maka mereka akan melancarkan balasan dengan senjata pemusnah massalnya. Jadi senjata yang betul-betul mempunyai daya ledak hulu nuklir, daya ledak hulu nuklir, yaitu rudal Jericho. Nah, kalau sampai rudal Jericho yang dipunyai Israel sekitar 100-200 rudal ini rudal yang sangat mematikan, yang sangat bahaya, bisa membuat jalur Gaza itu rata dengan tanah. Dan ini rudal balistik antar benua, itu rudal Jericho ini. Jangan sampai itu menjadi senjata pamungkas yang akan dilakukan untuk serangan pembalasan kepada faksi Hamas di Palestina. Nah, Israel mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Sekarang hari ini sudah dikirim amunisi datang ke Israel, amunisi senjata-senjata untuk membantu Israel, dan juga kapal perang, kapal induk, kiriman kapal perang dan senjata kapal induk Amerika Serikat yang di Laut Mediterania sudah sedikit merapat ke wilayah Israel. USS Gerald Ford sudah berlabuh menuju Israel. Perang ini kemungkinan besar akan panjang, bukan selesai dalam bulan ini. Karena Israel benar-benar ingin segera menghabisi Hamas. Karena selama ini Hamas selalu melakukan aksi terorisme menyerang Israel. Peralatan militernya, pertahanan militernya sekarang sudah bisa dijebol oleh Hamas. Serangan
perlindungan militernya sudah kena sasaran, ya Israelnya. Benar-benar kali ini memang serangannya benar-benar sudah bisa menembus pertahanan militer Israel. Jadi benar-benar ini kondisi yang bagi Israel sangat gawat, yang benar-benar harus dihentikan, harus dihabisi faksi Hamas di Palestina. Jadi perang ini akan panjang dan luar biasa dahsyatnya dan akan meluas karena dengar kabar bahwa sekutu Hamas yaitu Irak dan Yaman juga akan membantu Hamas melakukan serangan ke Israel. Maka perang ini eskalasinya akan membesar di wilayah Timur Tengah. Perang panjang, maka setelah kejadian Sabtu dini hari, tanggal 7 Oktober itu, maka Senin harga minyak melonjak tajam. Harga minyak dunia yang minggu lalu sudah dari harga tertinggi 95 US dollar per barel sudah jatuh ke harga 82 US dollar per barel, 81 ya. Maka hari Senin melonjak tajam sampai ke 87 US dollar per barel. Maka dengan perang eskalasi Timur Tengah ini yang berpindah, eskalasi perang dari Eropa, Rusia, Ukraina yang sudah mendingin, yang segala daya upaya dilakukan Rusia untuk perang terus, tapi tidak bisa mendongkrak harga minyak naik karena kondisi global, Cina yang melemah, kondisi negara-negara Eropa, permintaan minyak yang makin menurun, maka harga minyak turun. Dan mereka OPEC Plus dan Rusia yang begitu tidak suka dengan kondisi harga minyak yang turun, maka ada kemungkinan perang ini dikondisikan menjadi besar dan pecah pada Sabtu dini hari tanggal 7 Oktober itu. Maka perang ini membuat harga minyak kembali naik ke level 87 US dollar per barel. Maka kemungkinan besar harga minyak akan terus naik dalam bulan Oktober ini dan akan menembus level 95 US dollar per barel kalau perang ini tidak selesai. Dan perang ini dikatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu, perang ini panjang. Perang ini panjang karena apa? Karena ingin meluluhlantahkan, menghabisi jalur Gaza, menghabisi faksi Hamas, terorisme yang selama ini mengganggu perdamaian. Nah, perang yang panjang, harga minyak naik, maka inflasi di Amerika itu tidak akan selesai. Bulan ini, besok Kamis, laporan inflasi pasti akan naik lagi. Akan kembali naik inflasi untuk bulan September akan naik lagi. Dari 3,7% mungkin bisa di atas, bisa jadi 4%. Malam ini hari Rabu, malam ini 11 Oktober juga akan dilaporkan inflasi produsen price index ya. Harga produsen akan kemungkinan besar juga akan naik. Maka inflasi akan naik, maka kedepannya bulan berikutnya Federal Reserve akan tetap menaikkan Federal Fund Rate, suku bunga US dollarnya akan naik Amerika Serikat. Maka suku bunga naik, maka di Eropa sudah pasti segala sektor bisnis di Eropa akan mati. Di Eropa akan mati. Cina yang sekarang berjuang untuk mengangkat daya belinya, lagi memikirkan untuk mengeluarkan stimulus untuk ekonominya, dan itu belum ada jawabannya, belum ada tanda-tandanya. Maka kondisi ini membuat surat utang Amerika Serikat safe haven-nya akan kemungkinan besar akan diburu lagi kembali setelah data-data yang dirilis Amerika Serikat menunjukkan bahwa inflasi makin naik. Inflasi makin naik, harga minyak karena perang yang terus berkecamuk, yang terus membesar di Eropa belum selesai, masuk ke Timur Tengah belum selesai, maka harga minyak kembali naik, maka inflasi tetap naik. Di tengah kondisi seperti ini, ada badai matahari, ya, panas yang tinggi di seluruh negara yang membuat perubahan iklim yang mengganggu sektor pangan, sektor makanan, maka harga-harga juga akan melonjak tajam, ya, kekeringan, kekurangan makanan, maka harga akan naik, maka itu akan membuat inflasi terus terjadi yang tidak bisa selesai dengan terus satu jalan tetap menaikkan suku bunga terus, maka membuat negara-negara di dunia makin tercekik lehernya karena tidak mampu untuk membayar hutang-hutang mereka dalam US dollar. Ya.
Dan juga mereka akan kesulitan karena US dollar yang naik, harga minyak juga naik. Maka memboroskan anggaran negara untuk belanja minyaknya, maka semakin sulit. Produksi akan berkurang, maka kedepannya makin gawat. Kondisi itu akan berbalik, akan gawat, akan hancur ekonomi itu. Maka saya katakan bahwa Oktober date adalah itu akan terbukti di akhir Oktober nanti. Sudah mulai dengan awal tanggal 7, mulai perang panas Hamas Israel di Timur Tengah, maka kondisi ini akan berlanjut terus membuat panas. Harga minyak yang tinggi sekali itu membuat ekonomi itu kembali panas, kembali biaya tinggi. Tadinya sudah turun, dinaikin lagi ke atas harga minyaknya, maka makin susah. Semua negara akan membeli minyak dengan harga yang cukup mahal. Komoditi-komoditi harganya naik, maka kondisi ini, kondisi yang susah, kondisi yang katanya mau soft landing itu tidak terjadi. Kondisi ekonomi makin tambah susah lagi. Ya, mendekati musim dingin, harga minyak tinggi, maka tambah susah. Maka satu-satu jalan yang terbaik adalah Anda harus pindahkan aset Anda. Anda harus move on. Dari Anda trading saham, yang mengharapkan sesuatu naik, maka Anda harus move on ke futures trading, ya, karena peluang besar nanti akan terjadi di futures trading. Ini sekedar gambaran, ya, sekedar sinyal yang saya berikan kepada Anda bahwa Anda akan mendapatkan peluang terbesar itu di futures trading. Maka Anda harus hubungi saya di bawah video ini, ada email saya. Hubungi saya akan jelasin bagaimana Anda bisa dapatkan peluang di trading, di futures trading, ya. Anda manfaatkan peluang di tengah kondisi yang makin gawat ini, perang, ya. Ini bisa menjadi perang dunia ketiga, ya. Sejarah yang 100 tahun lalu yang saya katakan bahwa ada perang dunia pertama, ada wabah pandemik, ya, flu Spanyol, ya. Hampir ada kemiripan dengan sekarang. Setelah wabah pandemik COVID-19 selesai, perang antar negara Eropa, sekarang perang di Timur Tengah. Sedang berlangsung perang di Eropa dan perang di Timur Tengah. Nanti akan ada perang di Asia, maka terjadilah perang dunia ketiga. Semua negara ikut campur tangan, maka terjadi perang dunia ketiga. Melanjutkan sejarah, mengulangi sejarah perang dunia pertama, dan ada flu pandemik, dan sekarang juga ada pandemik. Sejarah berulang kembali. Mungkin bisa terjadi, dan setelah itu akan terjadi Great Depression, mengulangi sejarah 100 tahun lalu. Percaya dan tidak percaya, hal itu terjadi. Memang di dalam dunia ini, ya, kita percaya dan tidak percaya, tidak pernah ada hal yang baru terjadi di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan sejarah. Sejak dunia ini muncul pertama kali, dari Adam dan Hawa sampai dengan sekarang, yang terjadi adalah pengulangan sejarah saja. Tidak ada hal yang baru. Maka dari itu, saya kasih tahu ke Anda bahwa Anda harus, kalau sudah tahu seperti itu, Anda harus memanfaatkan peluang ini, yaitu kalau kondisi buruk itu terjadi, peluang itu adalah di trading derivatif, di futures trading. Karena futures trading itu, Anda bisa transaksi dua arah. Kalau tidak memungkinkan posisi Anda ke utara, maka Anda bisa merubah posisi Anda ke selatan. Sangat fleksibel. Tergantung kondisi, tergantung momennya, tergantung kondisinya. Maka hubungi saya di email, maka Anda akan dapatkan peluang yang luar biasa itu. Segera hubungi saya, ya, supaya saya akan membantu Anda secara khusus trading di komoditi, trading di currency, ya, mata uang asing, ya, against US dollar, trading di indeks saham, dan masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan peluang-peluang di futures trading. Kondisi makin gawat ke depannya. Perang ini akan meluas. Bukan hanya sudah di Eropa, belum selesai. Di Timur Tengah, bisa meluas ke Asia.
perang terus terjadi. Harga minyak makin tinggi. US dollar membuat inflasi makin tinggi, maka US dollar makin tinggi. Maka dunia makin gawat. Segera hubungi saya. Sebarkan video ini kepada semua orang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.